Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia mencari ilmu. Kalau Nabi mewariskan yang terbaik kepada umatnya berupa ilmu, maka pelungguh sebagai orang tua juga harus begitu. Warisan terbaik kepada anak-anak cucu kita adalah ilmu, bukan sawah. Para ulama tambah juga dalam kubur, ulama ahli nahu, ketuaan si malaikat, man rabbuka, nah memeleng terus. Kan man rabbuka, bukan ketua malaikat. Man saunim dia, man itu isim atau fi'il atau huruf. Oh ini kedua malaikat. Mau malaikat dina berajah nahu. Nih, dina berajah nahu sarap. Momot malaikat itu. Aku ini pengetualan dengan seni ini oleh binteh ini. Borong terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Salatu wassalamu ala sayyidina al-mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Sadaqallah, sadaqa rasuluh, amma ba'du. Para masyayikh, para asatidz, kita pada pagi hari ini bisa berkumpul, bermuajahah di salah satu tempat yang sangat mulia, di tempat yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari makin hari kelihatannya majelis niki makin berkembang terus, makin maju terus. Niki menunjukkan keikhlasan daripada pendirinya. Niki menunjukkan keikhlasan daripada pelungguh sami yang beramal di tempat niki. Niki menunjukkan keikhlasan pelungguh hadir ngaji di tempat niki. Karena salah satu tanda sebuah lembaga itu ikhlas pendirinya, ikhlas orang yang mengelolanya, itu adalah apabila lembaga itu makin berkembang, makin maju. Maka kalau tiang pelungguh berkeinginan majelis niki makin maju, makin rame, ikhlaskan hati datang ke sini, ajak orang untuk makin meramaikan majelis niki, nggih? Sehingga makin barokah, makin rame tempat niki. Dan makin rame juga para santriwan dan santriwati yang mengaji. Pengajian niki dilaksanakan hari Minggu, hari Ahad. Mungkin sengaja oleh panitia dilakukan pada hari Ahad. Adin sama bejajarit sama CSD jaga, sekolah jaga,
mau milu hadir di majelis niki. Sehingga leman kodik memang bijajari tiki harus yang pelungguh didik, harus yang pelungguh ajak untuk biasa hadir di majelis ilmu seperti ini. Ada yang salemak dimin belik, wah biasin. Sudah terbiasa dia hadir di majelis ilmu. Sudah terbiasa dia hadir di tempat-tempat kebaikan. Okay? Karena majelis ilmu adalah ia tahu bagi ruan warisan Nabi. Okay? Bagi deniki. Bagi warisan dari para nabi, para rasul salaik. Nabi warisan para nabi, para rasul. Ndik tu warisan kepeng, ndik tu warisan emas, ndik tu warisan bangkat, ndik tu warisan gabah. Tapi para nabi, para rasul itu mewariskan ilmu. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama yuwarrisul ilmu. Para nabi, para rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta yang berlimpah. Tapi para nabi, para rasul itu mewariskan ilmu. Aman akhadahu akhadha bihazin wafir. Sai bait bagian leman warisan para nabi itu, maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang banyak. Kenapa? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kembali warisan ilmu si para nabi, para rasul. Karena manik nabi mutmele bahagia dunia harus sisi ilmu. Ilmu si bahagia sogeh dunia. Saya milih senang, saya milih bahagia, saya milih sogeh, saya milih solah nasib di dunia ini ki. Fa alaihi bil ilmi, harus dia dengan ilmu, harus berilmu. Man arada al akhirah, saya milih bahagia di akhirat endah. Fa alaihi bil ilmi, maka wajib dia juga mesti punya ilmu. Man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia di kedua-duanya, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia mencari ilmu juga. Karena kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat itu akan hanya bisa diperoleh hanya dengan ilmu. Mudah dia berdua ilmu, beta tak tahu sembahyang. Mudah tahu sembahyang artinya orang itu tidak selamat dalam kubur. Mudah dia berdua ilmu, dia tahu dan dengan puasa bulan Ramadan. Mudah dia tahu cara puasa, salat cara puasa bulan Ramadan. Bahaya dalam kubur. Lalu berhaji di tahun ilmu haji, bahaya haji ni di desa. Dek, barang ini Jog Makkah, di Nuh Jog Makkah, Jakarta engkau. Separuh lagu darat le sepit menonda. Ada cerita dengan lalu Jog Makkah. Lagu darat mudah sandarat niki darat niki jadi selalu cerita jawab. Berangkat Jog Makkah, kemudian baru sampai Makkah bermasalah. Beta ada dah ni dia sambal dia kena dia kedong rawah tu balik kena gawe haji. Oleh bunuh terus terketuan si dengan mararin berembe pengalaman di Makkah. Solah Makkah. Berembe ruan nolong kayu, nolong nyer satu Arafah no reweh buat nu. Padahal nerak nolong nyer tu Arafah kan. Nah itu. Dah samano. Jadi harus dengan mana ilmu yang wajib kita pelajari? Ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu yang memang kita butuhkan. Wajib sembahyang, berarti wajib belajar ilmu sembahyang. Ini harus ia perlu diwikan ni ilmu wajib dipelajari. Dia lapu. Lama dah puasa bulan Ramadan, harus setahun ilmu puasa. Piran mulai buka, piran kanggo nyaur, pilat pasang niat. Harus setahun niki. Muntik lalu Jog Makkah, gawe haji wajib
pelajari ilmu tentang ibadah haji. Mun dek mana nasib masih jauh ruan je. Masih bawa tunda-tunda kena lemak berajah pas berangkat. Lagu lamun dah wayan te berangkat je. Harus te pelajari searan ilmu haji. Nah niki ieu kenen manik Nabi sabaru mut mele senang dunia harus dengan ilmu, mut mele senang akhirat harus dengan ilmu, mut mele bahagia di kedua-duanya harus juga dengan ilmu. Maka Nabi itu yang diwariskan adalah ilmu, karena Nabi tahu bahwa hanya dengan ilmu kita bisa memperoleh segalanya. Abak pelonggohan, pelonggoh ni, bini-bini, mau menari, dia berdua ilmu, aneh, susah. Aneh kalau telah koma tiari, kelak telah koma, merebeng kelak, ande nuah, seyo. 2 jam, 3 jam jadi nimbuk. Ada do balik anak mondok, dia nuah berajah meriap sebelum. Ya. En pinak sambal tolang kedele. Sambal sinjulan tebuk. Sambal sinjulan tebuk. Terus lang kedele ndek man tego. Orang mun tebuk. Juluan gesang sambal daripada le masak. Gedele, beda ada. Nggih. Bareh kelas semama demen kelan manuk berbeda ada kelan manuk berdek tu ilmu. Susah. Lebih rasa manuk tu kakak. Oh, berembe aku ni. Lagu susah sunah berogong lah mun teh lepin balik ten. Berembe rasain kanduk dia mai. Dia kuah rasa kanduk meleluk mai. Kadin dia side ni. Lagu enggak andang rembuk sieun dong lemak ni. Bekelen sunah beke bawang, 5 bawang jagaan. Aye dia kuah. Ndek. Berarti dia mai kena ni no. Kalau ganti kena mai nah adik ni. Lagu kurang sieun doang ni. Berarti dia mai. Ada cerita dengan takziah le kubur. Itu ben-ben jaga takziah ustaz dia. Daya selau cerita ni. Takziah le kubur. Oh, no pacu pada hari Senin ni. Dengan solah dengan bagus pada hari Senin. Cuma dia girang berjumah doang. Pacu pada hari Senin. Cuma dia girang berjumah doang. Ento borong pacu jari. Tersebut sama no lama baca takziah dan maling jaga dengan lengi jaga pegawaian sebut seolah tapi itu merembe-rembe lengi manusia pastiin berdoa saran kesolahan. Dek? Mana? Dia narak manusia berembe-rembe kelengin berdoa doang saran solah. Ibu sesolah no disebut. Dia sebut selengi lamunah kedong mati dengan. Dek? Niki karing tak kiriman pahala peti zikir baik. Ni pentingnya ilmu niki. Pelonggoh makin berduit maku, dia berduit ilmu maku. Oh ini jari julang keriting. Ni dowo harus berduit ilmu. Ibu kena ruan parit, kena ruan maku. Harus ilmu doa niki ya kena Nabi sabaru. Saya meleloi harta di dunia harus ilmu kena berduit ilmu. Saya milih bahagia akhirat endah harus dengan ilmu. Maka kena warisan di si Nabi. Namun dia warisan harta karun jauh dia semai pelonggoh niki. Dia semai. Lagu ilmu warisan di si Nabi. Be ilmu Quran niki. Quran, hadis, tadian, ilmu niki. Anak niki lamun hafal Al-Quran, berembe media rezeki insyaallah. Datang doa. Munah le ilmu jadi susah harta. Dia susah berambil kehidupan. Maka ini perlu dicontoh oleh tiang pelungguh. Kalau Nabi mewariskan yang terbaik kepada umatnya berupa ilmu, maka pelungguh sebagai orang tua juga harus begitu. Warisan terbaik kepada anak-anak cucu kita adalah ilmu, bukan sawah. Warisan terbaik kepada anak kita bukan sawah, bukan bangkat, bukan rau.
bukan emas, bukan mobil. Karena harta-harta itu kalau berada di tangan orang yang tidak berilmu, maka dia juga tidak akan berguna nanti. Tapi kalau kita mewariskan ilmu, ilmu itulah yang akan memeliharanya. Ilmu itulah yang akan menjaga dia dari dunia sampai akhirat. Enggak usah khawatir dengan kehidupan anak kita kalau dia berilmu. Maka warisi ilmu yang paling utama. Insya Allah kena langan, kena jalan. Kita masuk ke dalam kubur, dia selalu mengantarkan kita pahala, kiriman pahala si bija jari bisa berilmu niki. Karena salah satu amal jariah adalah waladin saleh yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan daripada orang tuanya, itulah pahala yang akan terus mengalir ke dalam kubur kita walaupun kita sudah lama meninggal dunia. Namun bija jari tahu puasa, tahu baca Quran, setiap dia baca Quran kita dapat bagian pahala di dalam kubur leman bija jari niki. Ia buat yang pelungguh hendah nak lupa dengan tawa. Berembe-rembe kelesir pelungguh niki kan wajib terbodoh dengan tawa. Ndak diminta lesir lupa dengan tawa sawah mati telang hendah. Dikiriman pahala. Oh Al-Fatihah khusus ujug ama papung kanang mati telang dalam kubur Al-Fatihah. Oh ni dekat. Oh ni 20 juta 4 juta sumbang ojok majelis hadiahan ojok pedarin sawan ninggal papu ina. Okay. Mud beramal niki memang harus kena tujuan entah. Harus berduit tujuan. Kirim pahala kulhu petiha harus nara lain nusai sebut teh. Nggih. Namun sekedar pelonggoh baca petiha kulhu mubarah dengan keruan lain. Kirim muhan saya nun. Dimin datang ke kubur bengong malaikat sailin petiha sene ni. Bengong malaikat bukan ada be purah habis saya titian. Lagu lamun keruan lain ya. Oh Al-Fatihah usujud. Ina semana amat semana ia nak boleh dikirim si malaikat. Okey. Dah pekendeng merah selain lah. Ndek keruan okey. Go kendeng ke laun. Dan bacaan Quran kita hadiahkan. Terutama makin niki le bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Ya? Bulan mulia bulan Muharram niki. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran. Sungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun dalam bulan Hijriah itu manik Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram leman bulan Hijriah, tahun Hijriah. Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, anca bulan Rajab. Pelungguh sekarang berada di salah satu bulan haram itu. Bulan haram artinya bulan mulia. Luwe kelebihan di bulan Muharram niki. Mun tegawe solah ele bulan haram niki. Belian pahala dibanding tegawe solah di luar bulan haram. Nggih. Mun sembahyang di bulan haram niki belian pahala banding di luar bulan haram, kecuali bulan Ramadan. Mun ngaji di bulan haram seempat niki belian pahala banding di luar bulan haram seempat niki. Angka ibu tanjuran niki puasa di bulan haram niki. Boleh puasa. Gua liwat tu. Puasa piran. Puasa Asyura. Piran tak puasa Asyura? Jelo Kamis atau jelo apa? Jelo piran sama apa ni kalender ni kurang tanda. Jelo piran jadi ni apa je ni kalender ni dah ni tahun lain. Tanggal pira makin niki. Tanggal 17 makin deh. 12 angka 17 sudah tanggalan niki. 12 Muharram makin.
Berarti wi jelo Kamis Jumat tahun tanggal 10 Muharram. Tiga pembagian puasa di bulan Muharram niki. Pertama, kita disunnahkan puasa tanggal 9, 10 dan 11. Itu tingkatan pertama yang sangat dianjurkan. Karena Malik Nabi sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Puasalah di hari Asyura itu, tapi berbedalah dengan orang Yahudi yang hanya puasa tanggal 10 Muharram. Maka puasalah satu hari sebelum tanggal 10 dan satu hari sesudahnya. Yang kedua, tingkatan kedua, kita puasa 2 hari saja, yaitu tanggal 9 dan 10. 9 namanya Tasyua, 10 namanya Asyura. Manik Nabi, la in baqaitu ila qabilin la asumanna yaumat tasi. Kalau umur saya masih nanti tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 Muharram juga, selain tanggal 10 Manik Nabi. Lagu din bawa umur Nabi sampai itu. Saketelu puasa, saketelu tingkatan yang ketiga adalah puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Nabi kelebihan puasa tanggal 10 Muharram, yukaffirus sanatal madiyah. Dia bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Nabi sejarah saran puasa Asyura tanggal 10 Muharram niki, sejarahnya berasal dari orang Yahudi dengan Bani Israel. Puasa tanggal 10 Muharram niki asalnya adalah puasanya orang Yahudi. Puasanya Bani Israel. Ini namanya syar'u man qablana kalau dalam fikihnya. Syariat orang yang sebelum kita. Arak syariat sebelum Nabi Muhammad SAW sama saya tegadu sampai makin. Salah satunya ini puasa tanggal 10 Muharram. Uluwe syariat lain sawangkah tegadu makin. Ya contohlah. Namun syariat umat Nabi Musa niki lebih keras daripada syariatnya umat Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Namun zaman Nabi Musa, amun bakat isi najis, bawi si basung, iman, itu dia cukup sin seretuk doang. Harus dekorok iman milu. Allah. Andin bakat si bawi niki, iman, korok. Lamun lemen senina dia pen balik umat Nabi Musa lah, dia kanggo barang sopo balik. Harus sogol salah sekek, semamun sogol atau senina sogol. Dia kanggo barang sekek balik beke senina. Lamun lemen lah zaman Nabi Musa. Memakin pelungguh jammer senina tu. Wow. Dura-dura sekecot. Lagu ndak sano. Ricap soal. Okey. Sano janda dulu. Itu kan gampang berarti pelungguh sebagai umat Nabi Muhammad dan sulit syariat Nabi Musa alaihissalam. Lamun lain dah Nabi Musa niki, lamun dia berjumat. Umat Nabi Musa lain godek jari. Okey? Bunuh kirolatan khasiin. Jadilah kamu kera yang nyata gitu. Julu Sabtu dengan tahun taek ibadah, jadi julu Jumat dengan Yahudi niki. Bu papah nek lo taek berjumat, lalu ibadah julu Sabtu, bu iya dan lo taek kempak tu segara. Mau kuntulah lo ngancuk gawe, lo mancing gawe, nanti lo mancing gawe nomor Nabi Musa ni payah lo berjumat julu Sabtu. Niki ji pelajaran je pelungguh. Ndak kalah berjumat di si. Lalu mancing. Lalu ngancuk. Tahu ada orang ngancuk? Nyorok ni ke berjaring. Okey.
Ndak ketunggulang selalu mancing. Separuh ketunggulang selalu mancing, semana mendak lo mancing, semana mendak lalu mancing. Separuh kena sarah mau kena. Deh. Pokok sepurut-purut di obat stres sisi. Separuh jalalun mancing dengan mamu seni. Limin lalu mancing kalau nyampe satu satak berlimpah. Bareh ndak mau. Oleh takut silih sisnina. Paksa nak berlimpah tu keluar. Ale dak barang mau. Be mau kakak hadiah dia. Padahal Allah baik mati nempan. Nah itu. Hendak marah Bani Israel. Bani Israel lah ini berjumpa jalur Sabtu langsung dia jadi kuno kira dan khasiin menjadi keras. Sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dia berjumpa dia ibadah aman dia, enggak ada apa-apa, cuman berdosa saja. Ini itu berat syariatnya umat-umat terdahulu. Ya. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan syariat yang paling gampang, paling murah. Nggih, paling murah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu syariat umat Nabi Musa alaihissalam yang dulu yang masih dipakai sekarang adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Asalnya apa? Asalnya 10 Muharram niki lah adalah ia tahun selamat umat Nabi Musa leman kejaran Firaun. Tepalik umat Nabi Musa lah si Firaun. Karena Nabi Musa niki endah dekat dia sebenarnya dengan Firaun itu. Nabi Musa niki kan anak angkatnya Firaun. Anak angkat Nabi Musa niki si Firaun, rapat Nabi Musa pikir Firaun niki. Lagu di minah doa jadi musuh. Beberapa cerita Nabi Musa terdait si Firaun. Mana cerita? Jadi nang laik Firaun wan ngimpi bahwa arak dengan leman Bani Israel, saya dak kerajaan. Oh, bobeh mati. Anak-anak kodik Bani Israel baru lahir mati. Nah, inak Nabi Musa takut ndak matian beja jarin. Bung, polok beja Nabi Musa elek keranjang. Pun peleh-leh le sungai Nil. Peleh-leh di Nabi Musa. Bu Firaun kebetulan nyahkan kedai ke elek sedin kokoh sungai Nil beke sebinian aran Asia beki selir-selir yang lainnya. Oi ancen bekedek Firaun elek sedin sungai Nil. Bo eleh lah Nabi Musa. Eleh Nabi Musa ojolo tentera bait no apa eleh no ruan lek tengah kokoh sun bait si tentera Firaun. Ingat nek si tentera Firaun selong-selong kana kode. Dia mantau aran Nabi Musa. Kana kode. Oh, ni Firaun dia mati dia. Ye saya dak kerajaan kelema. Mati dia. Mati. Oh iya wah kanak saya dak kerajaan kuno le mati ni Firaun. Maju sebinian saaran Siti Asia. Oh ndak mati dengar. Si de kawan mele menyemati doang. Mbeh jaga leman dia dengar leman bongkot. Ni dek mati. Orang mati si Firaun takut le senine. Niki pelajaran je pelunggu. Firaun niki raja yang paling kejam dalam sejarah. Mati dengan mah biasa. Sampai ngaku diri sebagai Tuhan, tapi tunduk juga di depan istrinya sendiri. Dan bani senine. Dia boleh sampai mangkit niki dengan mamu jarang bani le senine. Nggih? Niki deh, bapak-bapak niki semua adalah laki-laki istiqomah. Apa itu laki-laki istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Lebih doang dan takut senin. Sogol jabanian, oke? Saya Firaun saja takut sama istrinya itu, oke? Sampai burung mati Nabi Musa gara-gara takut le senin Firaun. Aneh pelihara manu. Pelihara lah Nabi Musa si Firaun. Di min sobok jelo Nabi Musa tumbak lah si Firaun. Jadi di Firaun belo bau. Beloan bau Firaun begitu yang kontek doang bau ke ustaz kontek. Firaun belok bau kena.
ke dengah Nabi Musa si Firaun. Nabi Musa nongak-nongak landang atas, lah kemairu bawah sini kan. Demak Firaun, nak antuk la ilaha illallah. Kejut Firaun setiap dia badai kanak sana mereka kuat. Sampai sugul ai batu mati Firaun. Sugul ai batu mati, no kurang ajar kanak sana masih beak masih tumbak wah mereka kuat tu ni. Mati ni. Ni kena tentera. Mati oh nyala masih kocet toh mun kesakitan tu baku ni. Mati Datang dah pen balik Malik. Nak mati dengar. Aduh sidem menanya mati dong. Berendek ke beng mereka malam marah kan. Dengan mamu mah kena meno sapindra kan. Oh dengan mamu mendek tebeng penang. Mana tak ada. Nah, borong mati si Firaun terus. Ada doa malam di depan ini si Astiahnya barang menyala di tebing barang. Borong mati Nabi Musa. Lagu di kemasadu ni Firaun. Iya anak Nuh saya dak ke kerajaan kelemak ni. Berbeda terbuktian ane. Coba buktian manik Siti Asia. Kalau ane barak terus pelang, stoek bikin susu. Kira-kira ben pelek. Lamun tetuk anak mengar ne dia susu tien bait. Berapa? Kira-kira pelonggoh napit bait susu atau barat? Susu dah mama ni jamil terang. Detel Nabi Musa ngumang Nabi Musa. Melin ada maksud susu no si Nabi Musa. Ada nu cakat Nabi Musa leman kocet tahu Nabi susu me barak. Melin demak susu si Nabi Musa. Datang malaikat Jibril demak imun Nabi Musa pun talih ojok barak seno. Mun demak si Nabi Musa barak seno. Bun keluar di binah demak. Ni keluar barak ni si Nabi Musa iman jande koto. Elak jak koto. Hampir minta dah elak jande koto iman jak koto. Oh ya bun kotong elan soal wahan mau kena mak tu Firaun dikau go kena mak iman kembali kotong oh wahan mau antuk bawa Firaun sambil sugur batu mati Firaun deh wahan mau antuk bawa Firaun iya boleh kotong iman niki udah mana belik-belik Nabi Musa remaja beranjak remaja lah musyrik gagah sirsul hawa balik. Usah bawa waktu nyangkan kedek-kedek Nabi Musa. Bersiaplah anak buah Firaun beke dengan Bani Israel. Bani Israel itu umatnya Nabi Musa, kaumnya. Bersiap siri Nabi Musa pun jagur anak buah Firaun sampai mati terus. Sekali berjagur Nabi Musa. Langsung KO dengan lamun Nabi Musa tinju makin mas kecil itu metesan itu. Kali berjagur mati terus. Wati mana bang kudik. Elak aja kutong sampai lesir Nabi Musa gara-gara kutong elak ni kurang pasih dan bicara. Agak reto Nabi Musa ni. Sehingga dia sampai berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dan memohon kepada Allah supaya diangkat saudaranya Nabi Harun karena dia dalam berdakwah kesulitan karena lidahnya dulu bekas bara sehingga dia memohon kepada Allah supaya adiknya Nabi Harun diangkat sebagai pembantu perjuangannya karena Nabi Harun itu kalau bicara lebih pintar lebih fasih lebih pandai bicara untuk menggait daripada umatnya untuk masuk Islam. Nabi Harun ya nek Nuh kembali si Firaun kembali. Soal Nabi Harun itu lahir pada tahun tidak dibunuh anak. Karena Firaun itu membunuh anak itu dalam setahun, makin temati lemande, temati malik lemande penuh. Sehingga Nabi Musa lahir pada waktu dibunuh pada tahun dibunuh anak-anak, sedangkan Nabi Harun lahir pada waktu di tahun yang tidak dibunuh anak-anak waktu itu. Okay. Sehingga Nabi Harun diangkat sebagai Nabi juga untuk membantu perjuangan Nabi Musa AS. Di minus tahun si Firaun dan mati dengan buntober Nabi Musa terus. Demakan batik si Firaun.
Obar dia kanak. Oh, lu kurang ajar, obar. Masih bajang masa menteri pegawaian pun tober Nabi Musa. Lalu Malaysia lain embeh. Dia mana Malaysia embeh? Pelai Nabi Musa. Mara misalkan anak bajang makin satu bersiamaan. Dia balik tulah langsung ke Malaysia. Nabi Musa tober siamat terek nama angkat. Pelai Nabi Musa sampai bertahun-tahun dia hilang. Mudah-mudahan bikin jodoh itu. Nggih? Namun itu perintah Malik Nabi Musa bin bertahun-tahun dia hilang, perintah tulak dengan Firaun tuh. Selamatan kau. Bun tulak Firaun. Nabi Musa berdakwah ke Firaun. Iya Musa salah inu tulak Malik. Iya bun beradu bikin Nabi Musa Firaun beradu lah beradu inilah singkat cerita. Iya bun loe dengan tamu Islam. Bun sili Firaun di menohengan dengan tamu Islam loe nurut juk Nabi Musa. Obar Firaun Nabi Musa tiunin Firaun. Obar. Dikejar Nabi Musa alaihissalam. Tentara Firaun itu waktu itu berjumlah katanya dalam kitab 1.600.000 orang mengejar Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa beserta kaum pelai Nabi Musa. Dimin datang Sungai Nil, dimin datang Laut Merah dia. Nabi Musa berembet tentang nani. Itu maju segar mundur Firaun. Ya bun temanikan si Allah Subhanahu wa taala fa wahayna ila Musa an idrib bi asakal bahar. Ya Musa, pegang tongkatmu lalu lempar dia, pukul dia laut itu. Famfalaqa faqulu firkin kataudil azim. Maka laut itu terbelah, maka dia seperti laut, seperti gunung. Belah utai kai segara dia jok kiri jok kanan pinalangan umat Nabi Musa. Liwat Nabi Musa. Di minuh beh umat Nabi Musa liwat datang Firaun. Ambita dah tanya unin Firaun ni etama jok segara sini hamonik tinggang ni bet lengkap tebareh ni. Beta dah tanya. Orang ni kita menjadi Tuhan, jadi nenek Firaun. Memang bani tenak duk dalam dia jangan dia tentu ada jadi nenek. Oh gengsi Firaun daripada ke teman Siraya di samalun. Maju Firaun begitu tentera. Di mana habis tamu jok segara pun lengkap. Mati Firaun aman du bi Musa wa Harun. Oh beriman kena ni jok Musa begitu Nabi Harun beriman. Oh ni lagu wah nyawa terbelung nuah. Nah itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Selamatnya Nabi Musa dan kaumnya. Tidak hanya selamat, tapi nikmat yang lain juga adalah diperlihatkan tenggelamnya Firaun dan bala tentaranya di hadapan Nabi Musa. Dua nikmat di situ. Pertama selamat, kedua musuhnya tenggelam dan hancur di depannya sendiri. Saharan lamun musuh no hancur le julun matet kan senengan didap ndek. Lagu ndak nama no pelongguh oleh madu lawan misal madu kan. Ndak meno. Amun pada Islam nyadet kanggo senang ingat dengan sengsara. Ndek. Misal musuh kafir dengan kafir itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itulah yang menyebabkan umat Nabi Musa dianjurkan disuruh untuk puasa pada tanggal 10 Muharram untuk memperingati daripada peristiwa penting dan bersejarah yaitu selamatnya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun pada tanggal 10 Muharram, dan itu awal dari cemerlangnya dakwah Nabi Musa. Ya boleh dengan nama Islam nurut ujuk Nabi Musa alaihissalam. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ada kejadian penting juga di 10 Muharram. Apa? Yaitu tahun Nabi Nuh alaihissalam leman kapal. Kan layak Nabi Nuh niki banjir besar. Selaput dunia niki banjir. Oke? Dua banjir niki jaga. Wah sekali piran. Oh, sekedar banjir telabah belik doang takut. Apalagi nih banjir seluruh dunia niki di zaman Nabi Nuh. Hanya Nabi Nuh dan beberapa orang yang 80 orang kalau nggak salah di dalam kapal itu. Bu, anak Nabi Nuh bijen dan milih nurut.
Dan melenor bijennya Nabi Nuh taek mati bijen dalam Islam. Okay? Naik dia di kapal itu bersama 80 orang. Ya bun taek itu hewan-hewan, taek di kapal itu segala macam binatang, burung-burung, manusia ada 80 dengan. Iya noleman pelungguh niki intun sampai makin dari 80 orang itu dari Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh itu dalam sejarah dinamakan dengan Abu Sani namanya. Itu bapak kedua. Bapak pertama kita siapa? Nabi Adam alaihissalam. Karena semua kita ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, bapak kedua kita dalam kitab disebut Abu Sani namanya, itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena kita semua di dunia ini semua berasal dari Nabi Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu. Abu Salih siapa? Bapak yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang memiliki keturunan yang paling banyak jadi nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali itu berasal dari keturunannya sendiri, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selalu nabi setelah Nabi Ibrahim yang di negara lain keturunan nabi doang, keturunan beliau doang, berkah daripada Nabi Ibrahim. Hari Nabi Nuh alaihissalam waktu berada di kapal itu turun dari kapalnya itu pada tanggal 10 Muharram. Apa peristiwa penting yang terjadi juga pada tanggal 10 Muharram? Yaitu terbunuhnya daripada cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain. Okay? Terbunuh dia, dipenggal kepalanya oleh musuh. Peleng belum, dipanah dia dengan panah, ratusan panah di tubuhnya di Karbala waktu itu. Nah, kepentingan politik niki. Dia takut sida kerajaan salahin seni bu. Kirim tentera ni si Yazid bin Muawiyah untuk membunuh daripada Sayyidina Husain, karena Yazid bin Muawiyah takut diambil tahtanya oleh Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain dibunuh, dikepung, dipanah dari berbagai macam arah sehingga ratusan panah berada di tubuhnya Sayyidina Husain. Setelah itu dipenggal kepalanya dan kepalanya dibawa kepada Yazid bin Muawiyah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan ini peristiwa menyedihkan sepanjang zaman karena cucu Nabi diperlakukan sangat hina seperti itu. Sehingga sebab waktu Nabi layak yang akan terima wahyu leman malaikat Jibril. Datang Sayyidina Husain. Untunggang Nabi si Sayyidina Husain. Dia julul malaikat Jibril. Kangen me bayim dia ya Rasulullah. Oh kangen. Oh bayim ni kelema. Mati dibunuh di tanah Karbala. Di situ Rasulullah SAW sudah tahu bahwa cucunya nanti Sayyidina Husain akan dibunuh oleh orang dengan dipenggal kepalanya. Niki penghormatan. Apa? Pelajaran jo pelungguh niki. Kita harus menghormati daripada keturunan Nabi. Jangan kita mengulangi sejarah kelam itu. Okay? Kalau Sayyidina Hasan ceritanya itu dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh istrinya. Diracun dia. Racun sesbinian. Enggak ada racun semamut pelungguh. Pare. Sili. Umronda apa laut? Ndak menonton deh. Lamun teh owat nanti saya sire kangen jo kita ja bau. Ada sire kangen met owat emai. Ada menoh mele le balu senuk no. Ite dong san mele. Mun owat. Bau towat semamut ada sa. Sire kangen jo kita. Bija jari dia dah lamun marari ada sire saling kangen bau owat teh. Ada sire saling kangen. Ndak owat ada bersayang doang ni ganggu. Ndak baik. Deh, meri me melantung. Membeli mau ada di Mesir. Tak boleh itu. Ya? Tak? Ben. Hendak ben. Awak dan hadir meri semamun dengan tidak boleh juga itu. Mau dengan ini kan boleh lo jasa. Dah dengan ini seni. Mau nendara seni itu balik jauh berembeh ke kurun balik dekat. Oh, boleh lo jasa dengan ini pun Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sangat dia ini menghargai istrinya termasuk. Layak ada sahabat ada Abu Dzar Al-Ghifari.
Abu Dzar Al-Ghifari niki panglima perang. Hartanya banyak, kolomerat, dihormati di mana-mana. Lagu bilang jelo diminole je balik tomeh doang sesenina. Muku tomeh sesenina bilang jelo dia mani ngelawan. Padahal dia panglima perang. Usupuk jelo lelah lalu tomeh sesenina, bukan lalu ngadu jog Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar. Datang kedeng Sayyidina Umar rontok lawang, tok 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 tok. Sayyidina Umar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai 3 kali bersalam Abu Dzar Al-Ghifari. Dia nak berjawab di dalam. Bunedok Sayyidina Abu Dzar jog kedeng Sayyidina Umar. Selong-selong ni ancen melekuk dah tomeh sini di dalam. Apa ada taran seni ni. Tahu atlete PT solusi. Apa ada bagi Sayyidina Umar ni. Aku lek memang marik Abu Dzar. Ini nolak Abu Dzar sogol Sayyidina Umar. Abu Dzar melai, telai. Tepuk Sayyidina Umar. Tapi ni Abu Dzar atlete curhat mula ni. Kita solusi, jalan keluar. Lelah lalu tomeh seni nak bilang jelo ni. Orang bicara dia engkah ngomeh seni. Lalu ternyata pada kita ni. Beberapa betan pada dua ni. Kembali je pelagi sabar lalu tomeh seni ni. Siapin balik. Oh, aku buk sabar manik Sayyidina Umar. Balik lo jasa seni ni pun. Ruan sawameh kini andin bandingan beki jasa senina masih jauh. Aku boleh jasa senina beki ruan sawameh kini manik Umar. Mben popoa, mben beriapa, mben ngana, mben penyusu anak, mben penyusu amak lain. Oi jasa. Noboro. Ande mesewo pembantu pelongo sama meseni. Marak pegawaian dua seni ni dia balik. Oh, api rate nyambe. Membantu dan minit. Tergaji 1,2 juta sebulan. Tapi jasa isteri kita itulah yang menyebabkan rumah tangga kita jadi teratur, bersih. Selong-selong terbuka gadang, selong-selong terbuka dulang. Selong-selong diet memasak karena jasa isteri. Ya pun Sayyidina Umar timang gemas-gemas lamun pen balik je. Lagu enggak ngomeh lalu pelong ko hendah. Deh. Bareh mu ya dasar sire pengomeh do balik do are. Mun sak mau semama marah Sayyidina Umar sabar. Berdupak laut. Susah. Deh. Sayyidina Umar ni kan manusia gemas. Sayyidina Umar dengan jadi min lalu hijrah ke Madinah, sahabat lain dia sepi-sepi dan lalu hijrah. Nak Umar je terang-terang, aran mati lawan lamun lalu hijrah ke Madinah. Aku nyaga selalu hijrah ke Madinah Sayyidina Umar penduduk Mekah. Lalu nak ni lalu hijrah ke Madinah. Ai sambil balu senina nadak tulangan. Ambil jadi yatim anak hadak tulangan, pelang belum. Gemas Sayyidina Umar Rabbani di Mekah. Sehingga malaikat doang takut dengan Sayyidina Umar. Takut malaikat. Bukti malaikat takut dengan Sayyidina Umar. Dalam suatu riwayat disebutkan Sayyidina Ali ketika meninggal dunia Sayyidina Umar dengan karomahnya, dia naruh telinganya di kubur Sayyidina Umar. Ceritanya waktu pertama dimasukkan ke dalam kubur. Kolok ni kentau Sayyidina Ali di atas kubur Sayyidina Umar untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Selong-selong yang kena datang malaikat Mungkar Nakir juk Sayyidina Umar ibu ketuan. Malaikat Mungkar Nakir ni takut ternyata juk Sayyidina Umar. Takut, gigit. Aneh sih dia dulu ini. Tidak banyak panggil ni. Menolak dia bahasa itu. Akhirnya dia tanya Sayyidina Umar dengan takut. Begigit. Ketuan ada dan ketuan Mungkar Nakir ni kemana buka? Saya nenek. Siapa Tuhanmu? Semperak Sayyidina Umar. Allah Rabbi. Allah nenekku. Allah Tuhan saya. Lu kejut malaikat dia. Ada malik pengetuanan malik Sayyidina Umar. Enggak dia doang. Mundur malaikat Mungkar Nakir. Oleh wantah dia bani tu nyala tenim. Enggak nak sekek bayi tuan. Oleh Mungkar Nakir seno dia bani dengan Sayyidina Umar. Oh. Malaikat
Kenapa dia malaikat sampai takut pada Sayyidina Umar? Itu pelajaran kepada tiang pelunggu. Malaikat itu adalah la ya'sunallah ma amarahum. Malaikat itu sifatnya tidak akan mengkhianati dan tidak akan melanggar semua perintah Allah. Pacu, Nabi saunin disuruh malaikat mati ndo anjuk nenek. Hingga malaikat itu patuh sama Allah. Ara malaikat ibadah sembahyang nganjeng doang entan. Nganjeng doang. Dini sakit jengku nih dah malaikat dah. Dia merak pelungguh kan. Ngone ate nak tarawih ngurumah. Sakit jengku bet ngurumah dah. Polak yang dah linangan tu balik di mana be. Nah, takut sembilan si bayi. Para malaikat ibadah ruku doang. Jangan nguit. Dini sakit keng dah malaikat. Pelungguh je. Ngone ruku sakit keng maka tuis. Para malaikat ibadah sujud doang. Dia tuis sujud marah batu. Nah, cara ibadahnya malaikat yang berdiri sujud ruku itulah yang menjadi ibadah pelungguh, ibadah sholat 5 waktu kita. Itu gabungan daripada cara ibadahnya malaikat yang ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW waktu beliau Isra Mi'raj. Beliau Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj menemukan malaikat yang lagi sholat berdiri saja. Ada malaikat yang sujud saja. Ada malaikat yang ruku saja. Nah, cara ibadahnya malaikat itulah digabungkan menjadi satu, menjadi ibadah sholat 5 waktu umatnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu hebat, tidak pernah bilang tidak sama perintah Allah, tidak maksiat, tidak ada dosa. Tapi derajatnya stagnan. Kalau bahasa kerennya makin itu stabil. Nggak bisa naik, nggak bisa turun. Derajat malaikat niki. Namun pelungguh sejari manusia bisa naik, bisa al imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau kita taat kepada Allah, kedudukan kita bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tapi manusia yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada perintah Allah, itu lebih rendah daripada malaikat, bisa lebih rendah daripada binatang. Ulaika kalan'am balhum adall. Manusia itu kalau dia sering berbuat maksiat, suka berbuat maksiat, apalagi dia kafir, lebih rendah dari binatang. Kecuali kalau dia tobat. Nah, malaikat ni kilamun tahun dengan pacu ulama dengan soleh lila nih. Kenapa? Karena malaikat itu sadar kalau hamba Allah yang taat beribadah itu kedudukannya lebih tinggi daripada dia. Sehingga kalau dia tahu orang itu soleh lebih tinggi kedudukannya dari dia, malaikat itu takut. Lila tuh. Nggih? Selila dengan pacu si malaikat marak pelungguh sana makin niki. Kepala desa lila nih bupati. Nah, bisa unin bupati enggih doang. Kembet karena dia tahu kalau bupati itu pangkatnya lebih tinggi. Bupati takut juga gubernur, kembet takut juga gubernur karena dia tahu gubernur lebih tinggi daripada dia pangkatnya. Gubernur takut pada presiden, kenapa? Karena dia tahu presiden itu lebih tinggi daripada dia pangkatnya. Malaikat itu juga ketika bertemu orang soleh, rajin ibadah, rajin ngaji, jelu ahad, merah makin niki. Ketika orang soleh itu masuk ke dalam kubur, dia juga tahu bahwa ini orang yang memiliki pangkat lebih tinggi dari saya. Sehingga dia ketika bertanya, ya lembut. Lila. Namun dengan ahli maksiat, dia ticak lete, perah-perah. Sehingga namun dengan pacu tamus kubur, ibu sengeh nendah malaikat niki. Besengeh parfum, tangkung solah, baru-baru katrika no kadu. Hingga ketika dia berhadapan dengan orang soleh dalam kubur, dia rapi, wangi, menyenangkan. Karena dia tahu akan berhadapan dengan hamba Allah yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Maka jangan khawatir pelungguh. Kalau suatu saat kita masuk ke dalam kubur, kalau orang itu taat, kita taat kepada Allah, jangan khawatir terhadap nasib kita di dalam kubur. Kenapa? Karena orang soleh, orang yang rajin ibadah, orang yang taat kepada Allah, dimanapun dia berada pasti dihormati oleh orang, pasti dihargai oleh orang. Karena malaikat itu sendiri hamba Allah. Hamba Allah yang tahu derajatnya di mana. Ya bun ulama diminta kubur santai dia.
Ara ulama tambah juga dalam kubur, ulama ahli nahu. Ketuan si malaikat, man rabbuka. Nah, memeleng terus. Kan man rabbuka, bung ketua malaikat. Man saunim dia, man itu isim atau fi'il atau huruf. Oh, yang kedua malaikat. Mu malaikat dina beraja nahu. Nih? Dina beraja nahu sarap. Momot malaikat itu. Aku ni pengetualan dengan seni ini oleh binteh ini. Borong terus. Itu. Maka jangan khawatir kita tentang kematian. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur, baik ya, sehat walafiat. Jangan khawatir tentang alam barzah, jangan khawatir tentang alam kubur, jangan khawatir tentang alam akhirat. Yang perlu kita khawatirkan adalah seberapa banyak kita mengumpulkan bekal di dunia ini untuk kebahagiaan kita nanti di alam kubur itu. Untuk bekal kita nanti di padang mahsyar, bekal kita nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikra, manik Nabi. Manusia yang paling hebat itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aqyasun nas aktsaruhum istidadan, manik Nabi. Manusia yang paling pintar, paling hebat, manik Nabi, adalah orang yang paling banyak mencari bekal untuk kehidupan yang abadi nanti di dalam kubur, di padang mahsyar dan di akhirat kelak. Tazawwad minat taqwa, manik ulama, banyak-banyaklah mencari bekal ketakwaan pahala di dunia ini. Fa innaka la tadri, karena engkau belum tahu, iza jannal lail fal ta'ishu ilal fajri, apabila engkau tidur di malam hari, engkau tidak tahu apakah pagi harinya engkau masih hidup. Kemarin ada keluarga tiang dosakri, tedam ke malam, kelema wandara, tiang hadiri pemakamannya itu. Maka mati itu tidak perlu ditakutkan. Yang perlu adalah persiapan. Loe bekal jauh atau ndek tambah di dalam kubur lema. Ya, tak perlu terpikiran. Mun dek man loe terombo, pun masih kurang ada wah tegawe dosa. Cepat-cepatlah kita bertaubat. Karena Allah itu uhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada hambanya yang suka bertaubat dan mensucikan dirinya. Allah itu lebih cinta kepada para pendosa yang rajin bertaubat daripada ahli ibadah yang merasa suci sendiri. Ya, tekangan di sini nenek mau tegirang tobat, timak luik dosa, banding dengan pacu lagu mesak doang paling suci ini para nedi. Maka orang soleh itu tandanya adalah makin dia rajin ibadah, makin dia rajin istighfar, makin terasa dosanya makin banyak. Marak misal kace niki seri mone, seri pedas, seri wonedoro, kelepuk, lamun kotor jak. Wah biasa. Marak dengan kena doa buat taubat. Soal dimakai taubat nani bare malik ke gawe dosa. Taubat nani malik ke gawe dosa. Salah sama nongge. Kembek mu salah. Marak misal pandi mobil makin. Mobil ndak kena ada pandi mobil dia. Ane dek pandiin, masa jual barang de pandi. Remo malik. Kelepuk keluwi. Saya dak kepe. Ndek menong kad berembe kejadian mobil tu. Sekotor-kotor mobil sawah tebesok tepandi tidak akan sekotor mobil yang tidak pernah itu. Pandi kotor malik, pandiin malik. Malik kotor, pandiin malik. Lagu ni jangan milih mandi ya lu bulat. Ndek. Sekotor-kotor kaca yang selalu dibersihkan tidak akan sekotor kaca yang tidak pernah dibersihkan. Maka jangan berputus asa untuk selalu bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang merasa berdosa, bukan hamba Allah yang paling banyak merasa pahalanya paling hebat, paling banyak. Ya, karena tanda orang makin dekat pada Allah apabila dosanya makin terasa. Ya, dosa niki sering kedik, sering pedas. Beda mun pahala. Pahala niki sering loek, sering darat duun. Pada mara ilmu. Iza zada naqasa, sifat ilmu niki. Sering loek ilmu, sering darat idap. Pahala masih mana?
sire kuat ibadah, sire tara idap ibadah wa tegawe, rajin tahajud, rajin tengaji lagu diminta oleh angkan dara idap apa-apa. Sire pacu zikir wirid, sire dara idap. Sire hina di hadapan Allah idap. Nah, itu bagus itu. Tapi kalau dosa, makin dia bertambah makin gak kelihatan. Ya? Ya bun dengan berdosa niki sire lewek dosa. Ini sire antara ruwen dosa seno sire mesang dong hitam. Nah, itu yang bahaya itu. Maka bagaimana caranya supaya kita merasa berdosa dan makin dekat pada Allah dan dosa-dosa kita diampuni? Ya rajin-rajin istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala dosa yang kita lakukan dan kita ganti dia dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.